Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi sejarah Afrika yang pertama yang berjudul Analisis Geografis dan Demografis Benua Afrika. Sebuah benua yang dikenal luas, kaya akan budaya, namun juga penuh tantangan sosial dan ekonominya. Yang pertama itu saya akan membahas gambaran umum alam Afrika. Nama Afrika sendiri berasal dari kata Afrika yang dahulu digunakan untuk menyebut wilayah Tunisia. Setelah bangsa Romawi menaklukkannya, istilah itu kemudian digunakan untuk seluruh benua di selatan Eropa dan barat Asia. Nah, benua ini membentang sangat luas, sekitar 8.000 km dari utara ke selatan dan 7.400 km dari timur ke barat. Dengan luas itu, Afrika menempati 1/5 permukaan bumi. Nah, Afrika juga dikenal sebagai tempat asal mula manusia. Fosil manusia purba ditemukan di Kenya dan Tanzania, membuktikan bahwa manusia sudah hidup di sana lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Nah, secara geografis, Afrika terbagi menjadi beberapa wilayah utama. Di Afrika Utara, tanahnya subur dan beriklim subtropis, dihuni oleh bangsa Arab dan Berber. Di Afrika Tengah, membentang hutan tropis yang sangat lebat di daerah Khatulistiwa. Sedangkan di Afrika Selatan, wilayahnya bergunung-gunung dengan padang rumput yang luas. Namun, di antara wilayah-wilayah itu, terdapat juga gurun besar seperti Sahara dan Kalahari yang menjadi ciri khas Afrika. Walaupun benua ini kaya akan sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan juga berlian, sebagian besar penduduknya masih hidup dalam kemiskinan karena ketimpangan sosial dan ekonomi sangat rendah, dan juga akses terhadap teknologinya juga rendah sama dengan pendidikannya. Baik, yang kedua itu adalah gambaran umum pola kehidupan masyarakat Afrika. Sebagian besar masyarakat Afrika hidup dari pertanian berpindah karena lahan subur di sana tidak banyak. Mereka menanam untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga tradisi gotong royong yang kuat, baik saat membangun rumah, mengurus panen, maupun melakukan kegiatan adat. Nah, dalam kehidupan sosial, masyarakat Afrika mengedepankan musyawarah. Kepala suku tidak berkuasa mutlak karena keputusan diambil bersama oleh para tetua dan juga orang dewasa. Hal ini menunjukkan nilai kebersamaan yang tinggi dalam budaya mereka. Nah, kalau secara antropologis, masyarakat Afrika adalah campuran dari beberapa ras. Ada Negroid berkulit hitam yang banyak di daerah selatan Sahara. Ada Bushmanoid yang berkulit kekuningan dan tinggal di Kalahari. Ada Pygmoid bertubuh kecil di hutan Kongo. Ada Mongoloid di Pulau Madagaskar, serta Caucasoid berkulit putih di bagian utara. Nah, keragaman ini menjadi bukti betapa kompleksnya struktur sosial dan budaya di benua Afrika. Nah, yang ketiga itu realita geografis dan rasial. Sebutan The Dark Continent atau benua gelap muncul karena pandangan keliru bangsa Eropa pada masa lalu. Mereka mengira seluruh Afrika adalah hutan belantara yang penuh singa dan binatang buas, padahal kenyataannya tidak begitu. Nah, hutan lebat hanya terdapat di daerah sempit sekitar Khatulistiwa, seperti di Teluk Guinea dan lembah Kongo. Sedangkan singa hidup di padang savana yang terbuka, bukan di hutan. Pandangan ini muncul karena masa itu Afrika masih terisolasi dari pusat-pusat peradaban dunia, sehingga bagi orang-orang barat, wilayah pedalaman Afrika berasa misterius dan menakutkan. Baik, yang terakhir itu adalah realita historis dan kultural. Nah, ketika bangsa barat datang ke Afrika, mereka menganggap masyarakat di sana tidak beradab. Namun, anggapan itu salah besar. Faktanya, masyarakat Afrika sudah mengenal tulisan dan memiliki pusat ilmu pengetahuan seperti kota Timbuktu di Mali. Nah, tokoh-tokoh seperti Baba, Kati, dan Sadi menulis karya sejarah terkenal seperti Tariq al-Fetasi, Tariq as-Sudan, dan lainnya. Selain itu, penelitian arkeologi di Mauritania, lembah Niger, dan lainnya menunjukkan bahwa Afrika memiliki banyak peninggalan berupa bangunan dan karya seni yang sangat tinggi nilainya. Nah, sayangnya, perkembangan peradaban Afrika kemudian terhambat oleh kondisi alam yang sulit, tanah yang kurang subur, dan sistem pertanian tradisional yang belum maju. Meskipun begitu, warisan sejarah dan kebudayaan Afrika tetap menjadi bukti bahwa benua ini pernah memiliki masa kejayaan yang luar biasa. Nah, sekian materi yang bisa saya bawakan untuk materi pertama dari mata kuliah sejarah Afrika. Saya ucapkan terima kasih.